Selamat datang di Chiders, tempatnya orang sukses terinspirasi. Hidup itu sulit, seringkali kamu menentangnya sendirian. Tujuan kamu, sasaran kamu, dan lebih sering lagi, perasaan kamu. Mengapa saya repot-repot melakukan ini semua? Dalam diri kita masing-masing, ada tombol rahasia yang jika dibuka dapat membuat kamu melakukan hal-hal yang seharusnya kamu lakukan, tetapi tidak ingin kamu lakukan. Sejauh ini, motivasi diri adalah salah satu keterampilan paling berharga yang perlu dikuasai seseorang jika ia ingin sukses dalam hidup. Jika kamu menguasai self-motivation, impian-impianmu akan berubah menjadi sebuah tujuan yang jelas, dan yang menghalanginya hanyalah masalah waktu, karena kamu mampu melakukan pekerjaan apapun. Motivasi diri akan membuat kamu terus maju saat orang lain berhenti. Hal ini akan menjadi salah satu sumber daya paling berharga yang akan kamu gunakan untuk sekolah, pekerjaan, bisnis, dan kehidupan kamu secara umum. Itu semua tergantung kamu memilih untuk menerapkannya atau tidak. Sebelum kita memulai, pastikan kamu mengambil buku catatan kamu, dan kami menyarankan kamu untuk menuliskan beberapa hal ini. Berikut adalah 3 langkah untuk menguasai motivasi diri. Langkah pertama, terimalah bahwa kamu tidak termotivasi dan hal itu perlu diubah. Kebanyakan orang merasa tidak termotivasi untuk melakukan apapun, karena sebenarnya mereka bingung tentang cara kerja motivasi. Sebagian besar dari kamu mungkin sedang menunggu angin motivasi yang ajaib bertiup ke arah kamu, agar kamu tinggal mengambil sedikit langkah untuk melewatinya. Jujurlah dengan diri kamu sendiri, kamu berharap hal-hal datang kepada kamu daripada kamu harus memburunya. Tetapi, ini tidak membuat kamu malas atau suka menunda-nunda. Orang yang malas tidak akan pernah meluangkan waktu untuk berinvestasi di dalam diri mereka sendiri atau bahkan untuk mengatasi situasi mereka. Segala sesuatu yang telah terjadi di hidupmu sebelumnya telah membuat kamu menonton video ini sekarang. Kamu benar-benar haus untuk ini. Rasa haus itu ada di sana. Kamu menginginkan lebih. Kamu hanya tidak yakin apa yang harus kamu lakukan untuk mencapainya. Yang akan kami sampaikan kepada kamu sekarang adalah kebenaran yang mengejutkan, bahwa 99% orang-orang yang menonton video ini tidak menyadari bahwa motivasi tidak datang kepada kamu. Kamu membuatnya secara internal. Iya, secara internal, dunia tidak akan pernah memotivasi kamu untuk bekerja, belajar, untuk memulai bisnis, untuk menyelesaikan tugas. Motivasi adalah hasil dari kamu melakukan pekerjaan dengan sukses, dan tidak ada yang pernah memberitahu kamu sampai saat ini. Motivasi datang setelah memulai. Pikirkan tentang terakhir kali kamu termotivasi untuk melakukan apapun. Sangat menyenangkan, kamu benar-benar menikmati melakukan apa yang bagi orang lain tampak seperti bekerja. Lebih baik lagi, motivasi didorong oleh kemauan keras, dan tekad itu seperti otot yang bisa kamu latih. Semakin sering kamu menggunakan otot ini, semakin kuat jadinya, dan semakin mudah kamu menggunakannya. Jika kamu ingin menguasai motivasi diri, kamu harus melenturkan kekuatan kemauan secara konsisten, sampai pada titik di mana setiap kali kamu harus menyelesaikan sesuatu yang sebenarnya kamu biasanya merasa nggak ingin melakukannya. Kamu cukup membalik tombol kemauan dan motivasi dan menyelesaikannya. Kamu takut untuk memulai sesuatu yang baru karena belum teratur semua atau akan memakan waktu yang lama. Waktu akan terus berlalu. Sebaiknya kamu sekalian memanfaatkannya dengan maksimal. Mari kita mulai ya. Yang kedua, mengapa kamu melakukan ini? Apa tujuanmu? Inilah pertanyaan yang sangat sulit untuk ditanyakan kepada diri kamu sendiri. Apa yang kamu inginkan? Bukan apa yang orang lain harapkan dari kamu, bukan apa yang masyarakat telah mengajari kamu untuk mempertimbangkan sebuah kesuksesan, tetapi saat kamu sendirian dengan diri sendiri dan bisa sepenuhnya jujur, apa tujuan kamu dari semua ini? Apa satu tujuan yang ingin kamu capai? Segala sesuatu dalam hidup kamu segera berubah menjadi lebih baik.
Apa tujuan itu? Hanya dengan membayangkannya sekarang, darah kamu mengalir lebih cepat, rambut menempel di lengan kamu, dan pikiran kamu menjadi bersemangat. Saat kamu merasakan sensasi ini melalui tubuh kamu, kami ingin kamu menyadarinya. Betapa menakjubkannya jika kamu mencapai tujuan ini. Alasan paling penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang apa tujuan kamu, karena saat keadaan menjadi sulit, dan kita berdua tahu pada akhirnya akan perasaan ini, yang saat ini kamu kemas dan menjadi tangki bahan bakar rahasia kamu. Dia yang memiliki alasan untuk hidup dapat menanggung hampir semua caranya. Kamu pernah mendengar mereka mengatakan, saat tim yang tidak diunggulkan menang dari pertarungan, dia hanya menginginkannya lebih. Jika tujuan yang kamu pilih adalah mengubah hidup kamu dengan cara terbaik, mengapa tidak kamu menghabiskan semua energi dan usaha kamu untuk memastikannya menjadi kenyataan? Ada orang lain di dalam diri kamu yang ingin mereka lakukan hanyalah makan junk food, minum bir, nonton TV. Setiap hari kamu akan berperang dengan orang itu. Kamu harus mengalahkan orang ini melalui paksaan atau kemauan keras jika perlu. Kamu mungkin pernah mendengar ini sebelumnya, tetapi itulah kenyataannya. Mimpi yang tertulis menjadi tujuan. Sebuah tujuan dirincikan menjadi sebuah rencana. Sebuah rencana yang didukung oleh tindakan menjadi kenyataan. Pecahkan tujuan kamu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Temukan satu hal yang jika kamu lakukan setiap hari selama 100 hari ke depan, hidup kamu akan berubah. Saat kamu lakukan pencapaian ke 100 pencapaian dan kamu selesai dengan bagian yang mudah, raihlah 365 atau 1000. Pada titik itu menjadi hidup kamu. Ada realisasi pembengkokan kenyataan yang terjadi ketika kita sebagai individu menyadari bahwa kita bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, tidak peduli dengan keadaan eksternal. Kamu mungkin tidak dapat mengontrol semua hal yang terjadi kepada kamu, tetapi kamu yakin sekali kamu dapat mengontrol apa yang kamu lakukan dari saat kamu bangun tidur sampai kamu ingin pergi tidur. Jadi, tanyakan pada diri kamu 2 pertanyaan ini. Satu hal apa yang jika saya capai, hidup saya akan berubah menjadi lebih baik? Satu hal apakah yang jika saya lakukan setiap hari, saya hampir yakin tujuan saya akan menjadi kenyataan? Dan jangan lupa tuliskan jawaban kamu ya. Untuk pertama kalinya dalam hidup kamu memiliki arah dan cara untuk mencapainya. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah bekerja, dan kami akan mengajari kamu cara meretasnya. Yang ketiga, jadikan tujuanmu terlihat sehingga kamu tidak melewatkannya. Kita melupakan tujuan dan impian kita karena kita terkubur dalam kebisingan dan kesengsaraan hidup sehari-hari. Suatu hari kamu bangun dan kamu berusia 50 tahun, tidak bahagia dan tidak menyadari betapa cepatnya waktu berlalu. Kamu pernah bermimpi, kamu ingin melakukan sesuatu, tetapi seperti yang mereka katakan, hidup telah terjadi, dan disinilah kamu hari ini, hidup dengan penyesalan. Sebenarnya, kami terus-menerus mendapatkannya, jendela kesempatan untuk menutup tujuan hidup yang telah ditentukan sebelumnya. Tetapi, kamu menundanya untuk nanti saja atau besok. Dan sayangnya, besok tidak pernah datang. Semakin mudah dan mudah untuk memperdagangkan yang penting untuk yang mendesak. Sampai akhirnya, kamu lupa tentang apa yang sebenarnya yang penting. Jadi, atur pengingat untuk diri kamu sendiri. Kamu ingin lulus, cetak foto wisuda dan letakkan di atas meja belajar kamu. Kamu ingin mendapatkan promosi itu di tempat kerja. Mulailah mengatur ruang kerja kamu dan sesuaikan dengan hal yang kamu inginkan itu. Cetak judul masa depan kamu dan letakkan di bawah monitor. Kamu ingin menjadi miliarder. Cetak cek senilai $1 juta dan simpan di dalam dompet kamu. Semakin banyak pengingat yang harus diatur untuk diri kamu sendiri, semakin kamu bisa mendapatkan kembali fokus dan tidak akan hilang di sepanjang jalan. Ini bukan hukum tarik-menarik atau omong kosong lain seperti itu. Ini bukanlah pengingat yang jelas dan lugas bahwa, hey, daripada menonton episode lain, mengapa saya tidak mencoba melakukan beberapa pekerjaan nyata yang akan saya banggakan?
lakukan, tidak peduli seberapa bagus rencananya. Jika kamu tidak termotivasi, tidak cukup disiplin untuk mewujudkannya, kamu tidak akan kemana-mana. Semua orang tahu bagaimana cara menurunkan berat badan dan mendapatkan six pack, tetapi melakukan pekerjaan adalah bagian tersulit, dan disitulah video gratis ini akan membuat kamu jauh lebih maju dari orang lain. Hidup kamu telah membawa kamu ke titik ini. Jika apa yang kamu miliki sekarang adalah semua yang kamu inginkan dari kehidupan, maka selamat untuk kamu. Kamu sudah cukup. Tunggu saja sampai kamu mati. Tetapi jika kamu merasakannya di dalam perut kamu, rasa lapar, api yang berkobar kuat, keinginan untuk membuktikan kepada semua orang, termasuk kamu sendiri, bahwa ada yang lebih daripada realitas kamu saat ini. Kami tidak sabar untuk melihat kamu menjadi apa. Kami tidak sabar untuk melihat seberapa banyak dari kamu yang merasa sudah waktunya untuk perubahan positif, dan agar siaran langsung kamu naik level berikutnya. Terima kasih telah menonton Richaders. Pastikan kamu like dan subscribe agar tidak melewatkan video satupun ya.